Sebuah kisah nyata dari seorang penggali kubur di salah satu TPU kota Semarang, Jawa Tengah. Sering menyaksikan sosok makhluk halus yang sangat menyeramkan selama bekerja di tempat pemakaman umum. Tak tanggung-tanggung, bahkan hampir tiap malam dihampiri makhluk halus di sekitar kuburan. Bukan cuma berjumpa, ia juga kerap mendengar suara aneh di kuburan. Namun, hal yang paling menyita perhatian adalah kehadiran pocong mager atau malas gerak. Sosok pocong itu sudah bertahun-tahun di tempat tersebut. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu dan yang bagi punya hutang semoga dipermudah untuk melunasinya. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Sebut saja namanya Sumanto, seorang penggali kubur yang telah mengabdikan dirinya pada pekerjaan ini sejak tahun 1975, pada saat usianya baru menginjak 18 tahun. Sore itu, dia bercerita pada salah seorang cucunya yang penasaran dengan pengalaman hidupnya. "Kek, sudah berapa lama kakek bekerja sebagai penggali kubur?" tanya pemuda itu, memperhatikan gerak-gerik kakeknya yang tenang namun penuh kewibawaan. "Sudah lama sekali, Cu. Sejak tahun 1975, jadi sudah hampir 50 tahun lebih," jawab Sumanto sambil menghela napas. "Wow, waktu yang sangat panjang itu, Kek. Pasti banyak pengalaman yang kakek dapatkan selama bekerja sebagai penggali kubur?" tanya pemuda itu lagi. Semakin tertarik, Sumanto mengangguk pelan, seakan mengingat-ingat semua kejadian yang pernah dialaminya. "Betul, banyak sekali pengalaman. Dan tidak semuanya bisa dijelaskan dengan logika." Pemuda itu semakin penasaran. "Maksud kakek?" Sumanto tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Kamu tahu, Cu, pekerjaan ini bukan cuma soal menggali tanah dan menutupnya kembali. Di sini, di tempat seperti ini, batas antara dunia kita dan dunia lain sangat tipis. Kakek sering sekali berjumpa dengan makhluk halus kala sedang bekerja." Pemuda itu terdiam sejenak, merinding mendengar cerita si kakek. "Makhluk halus, Kek, seperti apa?" "Ya, hampir setiap malam, saat sedang bekerja atau bahkan sekadar duduk-duduk seperti ini, ada saja yang menghampiri. Kadang-kadang mereka hanya lewat, kadang juga mengajak bicara. Ada yang suaranya menyeramkan, ada yang hanya berupa bayangan," kata Sumanto. Pemuda itu menelan ludah. "Apa kakek tidak takut, Pak?" Sumanto tertawa kecil. "Awalnya takut, tentu saja. Tapi lama-lama terbiasa. Sekarang, mereka seperti teman bagi kakek. Meskipun begitu, tetap saja ada suara-suara aneh yang membuat kaget. Suara tangisan, bisikan, bahkan suara langkah kaki yang tidak terlihat siapa pemiliknya." Pemuda itu mengangguk, mencoba membayangkan situasi yang diceritakan kakeknya. "Lalu, bagaimana kakek menghadapinya?" Sumanto tersenyum bijak. "Kakek selalu ingat untuk tidak mengganggu mereka dan menghormati tempat ini. Kalau kita hormat, mereka pun akan hormat. Lagi pula, semua yang ada di sini, yang terlihat maupun tidak, punya hak yang sama untuk tenang dan damai." Bagi Sumanto, setiap hari adalah pelajaran tentang kehidupan dan kematian, tentang dunia yang kasat mata dan yang tidak terlihat. Di tempat sunyi itu, di antara nisan-nisan bisu, Sumanto menemukan makna hidup yang mungkin takkan pernah dimengerti oleh kebanyakan orang. Suatu malam, di tengah keheningan yang menyelimuti desa, Sumanto berjalan sendirian melintasi jalan desa yang membelah pemakaman. Lampu-lampu kuning redup menerangi jalan, menciptakan bayangan yang memanjang dan seolah menari di antara nisan-nisan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ada satu hal yang selalu menyita perhatiannya. Di ujung pandangannya,
Berdiri sosok di tiang lampu yang berdiri kokoh di pojok pemakaman, yaitu sosok pocong. Yang membuat menarik perhatian pocong tersebut hanya diam di situ saja. Pocong mager, kata Sumanto, istilah yang dipakai untuk menggambarkan sosok pocong yang berdiam diri, tanpa pernah berpindah. Coba kalian bayangkan, berdiri tegak berjam-jam adalah suatu aktivitas yang melelahkan, tapi pocong ini sudah melakukannya bertahun-tahun, layak dapat sepeda dan satu set Tupperware bekas. Ya, sekali-kali bolehlah rebahan sambil scroll-scroll HP. Oke, lanjut kisahnya. Kemudian Sumanto mendekati tiang lampu itu, tetapi tidak terlalu dekat. Sosok pocong itu masih di sana. Seperti biasa, hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Kepalanya tertutup kain kafan dan tubuhnya terbungkus rapat dengan ekspresi datar dan diam. Kenapa dia selalu di situ? Pikir Sumanto sambil memandangi pocong itu. Sudah bertahun-tahun dia di tempat itu, gumam Sumanto dalam hati sambil melangkah pelan. Sumanto memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain di desanya. Dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun, meski punya kemampuan itu, Sumanto tidak pernah punya niat untuk bersinggungan dengan pocong mager ini. Selama dia tidak mengganggu manusia, biarkan saja, katanya pada dirinya sendiri, mengulang prinsip yang selalu dipegangnya. Kita beda alam, jadi saling menghormati saja, ucapnya pelan sambil terus melangkah menjauh dari tiang lampu. Sosok pocong mager itu seolah menjadi bagian dari kehidupannya, meski berada di alam yang berbeda. Sumanto tahu, meski dia memiliki kemampuan khusus, ada batas-batas yang tidak perlu dilanggar. Baginya, pocong mager itu bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak perlu dipahami sepenuhnya. Hanya perlu dihormati. Suatu malam Sumanto berjalan perlahan melewati area pemakaman bersama rekannya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa serta aroma khas tanah basah dan dedaunan kering. Area pemakaman itu sudah sangat familiar bagi Sumanto, bagi seorang penggali makam yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Dari kejauhan, di antara nisan-nisan yang berderet rapi, tetapi tidak disusun di dalam showroom, karena ini bukan mobil. Sumanto melihat sosok putih yang samar-samar melayang. Ia tahu siapa yang dilihatnya. Ah, dia lagi, gumamnya pelan. Itu adalah kuntilanak, sosok yang sudah sering ia jumpai selama bekerja di pemakaman ini. Seakan merasakan kehadirannya, sosok kuntilanak itu berhenti sejenak, lalu mulai bergerak dengan lincah di antara pepohonan dan makam. Rambut panjangnya tergerai, menambah kesan menyeramkan. Hampir setiap malam, Sumanto mendengar suara tangis atau tawa dari sosok tersebut. Tawa yang melengking dan tangis yang memilukan telah menjadi latar suara yang menemani Sumanto. Sepertinya dia sedang dalam mood yang baik malam ini, pikir Sumanto ketika mendengar tawa kuntilanak yang khas itu. Meskipun demikian, Sumanto tidak merasa takut. Sosok itu tidak pernah mengganggunya, seolah-olah sudah mengenal Sumanto sebagai penggali makam yang sering mondar-mandir di area tersebut. Kamu lagi, kuntilanak, kata Sumanto setengah bercanda, meskipun ia tahu bahwa sosok itu tidak akan menjawab. Sumanto terus melangkah, tidak mempercepat langkahnya meskipun suara tawa kuntilanak semakin dekat. Ia tahu bahwa kuntilanak ini, meskipun aktif dan sering muncul, tidak berbahaya bagi dirinya. Mungkin dia seorang jablay yang lagi kesepian, pikir Sumanto sambil melirik sekilas ke arah kuntilanak yang kini duduk di salah satu nisan, seolah-olah sedang mengawasi Sumanto dengan tatapan yang penuh misteri. Atau mungkin dia hanya ingin menemani kita yang bekerja di sini. Sumanto menghela napas panjang dan melanjutkan perjalanannya. Bagi banyak orang, pemakaman adalah tempat yang menakutkan, apalagi dengan kehadiran makhluk halus seperti kuntilanak. Namun bagi Sumanto, tempat ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan kuntilanak, meskipun sering menakut-nakuti dengan tangis dan tawanya, telah menjadi bagian dari rutinitas malam yang ia jalani. Ketika Sumanto akhirnya tiba di tempat yang ia tuju, ia berhenti sejenak, menatap kembali ke arah di mana kuntilanak itu berada. Sosok itu masih di sana,
bergerak perlahan di antara nisan-nisan, mungkin mencari sesuatu yang tak pernah ditemukan. Sumanto tersenyum tipis, merasa sedikit simpati terhadap makhluk yang terjebak di antara dunia mereka dan dunia manusia. "Selamat malam, kuntilanak," ucap Sumanto pelan sebelum kembali berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dalam kesunyian malam, suara tangis dan tawa kuntilanak kembali terdengar, mengiringi Sumanto yang telah kembali terbiasa dengan kehadiran makhluk halus itu. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di bawah langit senja yang mulai memudar, Sumanto duduk di tepi kuburan, mengamati langit yang perlahan berubah warna. Angin sepoi-sepoi membawa bau tanah dan dedaunan kering, menciptakan suasana yang tenang sekaligus misterius di tempat pemakaman umum yang sudah puluhan tahun menjadi tempatnya bekerja. Orang-orang mengenalnya bukan hanya karena profesinya, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam merasakan tanda-tanda kematian yang akan datang. Suatu sore, ketika Sumanto sedang membersihkan peralatannya, seorang pemuda bernama Budi menghampirinya. Budi adalah salah satu warga baru di kampung tersebut dan mendengar banyak cerita tentang Sumanto. Rasa penasaran membawanya untuk berbicara langsung dengan pria tua yang tampak penuh misteri itu. "Pak Sumanto, saya dengar Bapak sering mendapat firasat ketika ada orang yang akan meninggal di sini. Apakah itu benar?" tanya Budi dengan nada ragu. Sumanto tersenyum tipis, matanya menatap Budi dengan penuh pengertian. "Benar, Nak. Sudah banyak kejadian yang saya alami selama bertahun-tahun bekerja di sini. Firasat itu datang tanpa diundang, tiba-tiba saja muncul," jawab Sumanto sambil meletakkan cangkulnya. Budi mengernyitkan dahi, merasa penasaran. "Firasat seperti apa yang Bapak rasakan?" Sumanto menghela napas panjang sebelum menjawab. "Salah satu tanda yang sering saya alami adalah cangkul yang saya selipkan di dinding TPU tiba-tiba jatuh sendiri. Padahal, cangkul itu saya letakkan dengan baik dan kokoh. Selain itu, kadang saya mendengar suara orang menyapu daun kering di area pemakaman. Suara srek, srek, srek yang jelas terdengar. Tapi, ketika saya periksa, tak ada satupun orang di sana." Budi terdiam sejenak, mencerna cerita yang baru saja didengarnya. "Lalu, bagaimana Bapak tahu itu pertanda akan ada yang meninggal?" Sumanto menatap ke atas, seolah mengingat kembali semua pengalaman yang pernah dilaluinya. Setelah kejadian itu, biasanya dalam beberapa hari atau paling lambat seminggu, selalu ada kabar duka dari kampung ini. Entah itu orang tua, anak-anak, atau siapa saja. Firasat itu memang sulit dijelaskan, tapi selalu terbukti kebenarannya. Seringnya gitu, percaya gak percaya, kejadian yang saya alami memang seperti itu. Budi takjub mendengar penjelasan Sumanto. Ia merasa merinding, namun juga kagum pada kemampuan Sumanto yang luar biasa. "Apakah Bapak tidak merasa takut dengan semua firasat itu?" Sumanto tersenyum lembut. "Nak, rasa takut itu wajar. Tapi, saya sudah terbiasa dengan semua ini. Saya anggap ini sebagai bagian dari pekerjaan saya. Mungkin ini juga cara alam untuk mengingatkan kita agar selalu siap dan ikhlas menerima takdir." Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Budi. Ia pulang dengan pikiran penuh, merenungi kisah yang baru saja didengarnya. Sementara itu, Sumanto kembali melanjutkan pekerjaannya. Dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.